Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1080 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Sang Pahlawan Legendaris. Cerita dimulai dengan menampilkan Pulau Beehive yang merupakan markas bajak laut Kurohige. Seperti yang kita tahu, bajak laut Kurohige telah menculik Koby usai peristiwa di Pulau Amazon Lily. Koby pun dibawa ke Pulau Beehive dan ditahan di penjara pulau tersebut. Namun, dalam chapter kali ini diketahui bahwa Koby berhasil keluar dari dalam sel tahanan. Para bajak laut di Pulau Beehive pun heboh. Mereka berniat memburu Koby di sana agar Koby bisa diserahkan ke pihak Cross Guild. Cross Guild memang memberi bounty untuk kepala para marinir. Dengan begitu, para penjahat bisa memburu marinir untuk menukar kepala mereka dengan hadiah. Biasanya, marinir yang berpangkat kapten memiliki bounty 1 bintang. 1 bintang setara dengan 1/3 harta bernilai 100 juta berry. Namun, Koby istimewa. Dia memiliki reputasi yang bagus dan dianggap sebagai pahlawan. Maka dari itu, bounty Koby sebesar 5 bintang atau setara dengan 500 juta berry. Hal tersebut membuat para bajak laut yang berada di Pulau Beehive begitu bersemangat untuk memburu Koby. Sementara itu, tengkorak yang berada di Pulau Beehive mulai berbicara. Dia bilang bahwa bagian kiri dadanya terasa geli. Bagian itu merupakan tempat di mana para budak ditahan. Tengkorak tersebut menyadari bahwa penyebab bagian itu terasa geli karena para budak sedang kabur. Ternyata Koby yang membawa mereka kabur. Koby ingin menyelamatkan orang-orang yang ditahan oleh bajak laut Kurohige. Orang-orang itu pun sangat bersyukur atas kehadiran dari Koby. Koby bahkan ingin menjadi umpan agar para tahanan bisa selamat. Setelah itu, keadaan di dalam tengkorak besar diperlihatkan. Di sana, ada Avalokizarro yang menyatu dengan lantai. Rupanya, alasan mengapa tengkorak tersebut bisa berbicara karena Avalokizarro menyatu dengan tengkorak itu. Telah dikonfirmasi bahwa Avalokizarro mengonsumsi buah iblis pulau. Buah iblis tersebut memberinya kemampuan untuk menyatu dan mengendalikan pulau. Bisa dibilang, Pulau Beehive sekarang ini dalam kendali Avalokizarro. Di dalam tengkorak juga ada Shiryu yang berdiri di samping Avalo. Shiryu berkata bahwa harusnya mudah bagi Avalokizarro untuk menangkap Koby. Namun, Avalo yang sedang bersantai bilang bahwa hal itu akan dilakukan nanti karena pasti sangat merepotkan. Kemudian, di luar ada Vasco Shoot yang sedang duduk di atas gelembung. Dikonfirmasi bahwa Vasco Shoot mengonsumsi buah iblis minuman keras. Belum jelas bagaimana detail dari kemampuan buah iblis tersebut, tapi sepertinya salah satu kemampuannya adalah membuat orang lain mabuk. Di sana, Vasco berkata akan mudah untuk menggagalkan para tahanan kabur jika kota dibakar. Namun, Avalo menegur keras Vasco. Dia tak boleh mengakibatkan kebakaran besar, apalagi sekarang Rocky Port telah selesai diperbaiki. Dari perkataan Avalo, kita menjadi tahu bahwa Rocky Port ternyata berada di Pulau Beehive. Vasco Shoot pun memberi saran bahwa sebaiknya minta bantuan kepada Sanjuan Wolf. Namun, Sanjuan Wolf terlihat sedang tidur nyenyak. Avalo pun bilang mustahil untuk meminta bantuan kepada Sanjuan Wolf. Telah dikonfirmasi juga bahwa Sanjuan Wolf mengonsumsi buah iblis raksasa. Buah iblis tersebut memberinya kemampuan untuk memperbesar ukuran tubuhnya. Sementara itu, Koby yang sedang menjadi umpan terlihat sedang kesulitan. Selain karena ada begitu banyak musuh yang mengejar, keadaan Koby juga kurang baik. Dia sedang terluka dan di salah satu kakinya terpasang rantai bola besi. Meski begitu, Koby tidak menyerah. Dia tetap bergerak untuk memancing para musuh agar para tahanan lain bisa mencapai lautan. Setelah itu, kilas balik yang menampilkan Koby dan Kurohige diperlihatkan. Dalam kilas balik tersebut pun ada Kuzan, Van Augur, Avalokizarro, dan Dokyu. Kurohige mengungkapkan alasannya menculik Koby. Dia berniat menjadikan Pulau Beehive sebagai negara yang diakui oleh pemerintah dunia. Kurohige pun dengan sangat percaya diri ingin menjadi raja dari negara itu. Untuk mewujudkan keinginannya, dia ingin menggunakan Koby untuk bernegosiasi. Jika pemerintah dunia mau membuat Pulau Beehive menjadi negara, maka Kurohige akan mengembalikan Koby kepada mereka.
Namun, Koby bilang itu mustahil. Pemerintah dunia tidak akan sudi untuk bernegosiasi dengan penjahat seperti Kurohige. Selain itu, ada juga suatu alasan mengapa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Koby mengungkap identitasnya sebagai anggota SWORD. Sebagai seorang SWORD, Koby tidak bisa digunakan untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia. Kurohige tidak tahu tentang SWORD, jadi Kuzan yang berada di sana pun menjelaskan tentang SWORD. SWORD bisa dibilang sebagai marinir sekaligus bukan marinir, karena mereka tidak mengikuti aturan angkatan laut. SWORD adalah pasukan yang bisa bergerak bebas tanpa peduli komando. Maka dari itu, SWORD bisa langsung bertempur melawan Yonko, berbeda dengan marinir pada umumnya yang butuh izin dari atasan jika ingin melawan Yonko. Berhubung SWORD memiliki kebebasan semacam itu, maka angkatan laut tidak mau bertanggung jawab atas apapun yang para SWORD lakukan. Angkatan laut juga bisa memecat SWORD kapanpun mereka mau. Dengan penjelasan itu, jelas bahwa anggota SWORD tidak akan bisa digunakan untuk bernegosiasi, baik dengan pemerintah dunia maupun dengan angkatan laut. Meski telah mendengar penjelasan dari Kuzan, tapi Kurohige tetap ingin menahan Koby. Menurut Kurohige, angkatan laut pasti akan berbuat sesuatu jika tahu Koby diculik, sebab Koby dianggap sebagai pahlawan. Setelah kilas balik itu, Koby juga mengingat peristiwa lain. Beberapa waktu yang lalu, Perona muncul di depan sel tahanan Koby. Perona pun menawarkan bantuan. Dia mau membebaskan Koby asal Koby membebaskan Gekko Moria yang sedang ditahan di penjara yang lebih dalam. Sementara Koby berlarian di Pulau Beehive, terjadi pertempuran tak jauh dari lokasi Koby. Ternyata, Angkatan Laut sudah datang untuk membebaskan Koby. Beberapa dari Angkatan Laut itu adalah anggota SWORD juga. Terlihat 3 marinir sedang bertempur melawan para bajak laut. Ketiga marinir itu tidak mempan saat diserang. Bahkan ketika kepala mereka dipenggal, mereka langsung beregenerasi. Tekstur tubuh mereka terlihat seperti tanah liat. Ternyata, para marinir itu merupakan marinir buatan yang diciptakan oleh Prince Grass. Grass mengonsumsi buah iblis tanah liat sehingga dia bisa memanipulasi tanah liat menjadi beberapa marinir. Prince Grass sedang memantau keadaan dari atas bangunan, sementara para marinir tanah liat itu bertarung di bawah. Saat ini, dia pun sedang membuat marinir baru yang menyerupai dirinya sendiri. Marinir tanah liat itu disebut sebagai golem. Kemudian terlihat gedung-gedung bergerak sendiri. Rupanya ada seseorang yang mencambuk gedung-gedung itu, lalu gedung-gedung tersebut mengikuti perintah dari orang tersebut. Orang itu bernama Kujaku, cucu dari Tsuru. Kemampuan Kujaku itu diperoleh dari buah iblis cambuk. Sementara itu, Koby saat ini telah dikepung oleh para bajak laut. Mereka semua pun hendak menembak Koby, tapi ketika mereka menembak, yang keluar bukan peluru, melainkan bunga. Ternyata, di salah satu atap sudah ada Hibari. Hibari merupakan seorang penembak jitu yang menggunakan senjata ciptaan Vegapunk. Senjata tersebut bisa membuat senjata musuh mengeluarkan bunga, bukan peluru. Setelah Prince Grass, Kujaku, dan Hibari beraksi, satu kapal terlihat terbang di atas Pulau Beehive. Kapal itu milik Garp. Selain ada Garp, di kapal tersebut juga ada Helmeppo dan Tashigi. Garp pun segera melompat menuju ke Pulau Beehive sambil berkata bahwa Koby yang telah diculik adalah masa depan angkatan laut sekaligus murid kesayangannya. Koby yang melihat Garp pun menjadi sangat terharu karena Garp rela datang ke markas musuh demi menyelamatkan dirinya. Kemudian, saat Garp masih berada di atas Pulau Beehive, dia meninju udara ke bawah memakai teknik bernama Galaxy Impact. Tinjuan dari Garp itu menghasilkan efek yang sangat besar dan membuat kota di Pulau Beehive seketika langsung hancur. Tinju dari Garp itu berlapis Haoshoku Haki tingkat tinggi, sehingga tak heran dampak serangannya sangat besar. Garp sekarang sudah tua, tapi serangannya masih sedahsyat itu. Tak bisa dibayangkan bagaimana kuatnya Garp waktu muda dulu. Perlu kita ingat juga bahwa Galaxy Impact hanya salah satu dari teknik Garp saja. Garp pasti masih memiliki berbagai teknik lain yang jauh lebih kuat. Dari pukulan Garp tadi yang bernama Galaxy Impact, kita menjadi tahu bahwa teknik-teknik dari Garp bertema nama-nama luar angkasa, karena biasanya nama jurus seorang karakter One Piece pasti memiliki tema yang sejenis. Seperti halnya Luffy yang memiliki nama teknik, hewan, dan senjata. Contohnya King Kong Gun, King Cobra, Elephant Gun, dan Red Hawk. Nah, nama dari teknik Garp bertema luar angkasa, seperti Galaxy Impact, Planet Impact, dan lain-lain. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1080. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.